Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya, Miss mau tanya nih, apa sih perbedaan pernafasan dengan respirasi? Kalau pernafasan itu proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tapi kalau respirasi adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh dari hasil metabolisme. Jadi, sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Nah, teman-teman, jalur dari proses pernafasan itu melalui hidung, kemudian faring, laring, lalu trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ utama dalam sistem pernafasan adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut dengan pleura. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Biasanya, paru-paru kanan terlihat lebih besar daripada paru-paru kiri, karena paru-paru kanan memiliki 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelompok alveolus. Sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 alveolus. Nah, untuk lebih memahami sistem pernafasan secara utuh, kita perlu mengetahui dulu organ-organ dalam sistem pernafasan. Oke, kita mulai dari organ yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel kotoran dan debu yang terbawa bersamaan dengan udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya akan bergerak ke faring, yaitu percabangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring yang merupakan pangkalan tenggorokan. Nah, di belakang lidah dan di depan laring ini terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur makanan dan masuknya udara ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi tenggorokan, dan makanan akan menuju esofagus atau kerongkongan lalu menuju ke lambung. Namun, dalam kondisi normal, epiglotis akan membuka sehingga udara pernafasan dapat masuk ke laring yang merupakan saluran pernafasan. Itulah sebabnya kenapa kita tidak dianjurkan berbicara saat makan, karena ketika kita sedang makan, lalu kita berbicara, maka bagian epiglotis akan membuka dan makanan yang kita telan akan masuk ke bagian saluran pernafasan atau laring, sehingga kita nantinya akan tersedak. Selain itu, di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir dengan cepat melalui pita suara. Pita suara merupakan sepasang pita otot elastis yang ada di dalam laring. Suara akan dihasilkan ketika otot-otot kotak suara berkontraksi, yang kemudian akan membuat pita suara meregang dan bervibrasi atau bergetar. Dari laring, udara diteruskan ke trakea atau tenggorokan. Trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan atau kartilago yang dapat memperkokoh bentuk dari trakea. Selain itu, pada trakea juga terdapat jaringan epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, teman-teman, cairan mukus ini berfungsi untuk menangkap debu, polen, dan partikel-partikel kecil lain yang lolos dari saringan di rongga hidung. Silia pada bagian permukaan epitelium dapat berdenyut dan bergerak seperti ombak, sehingga dapat menggerakkan mukus ke arah atas menuju faring, tempat di mana mukus tersebut akan ditelan atau dikeluarkan dengan sengaja melalui mulut. Proses ini, teman-teman, dinamakan dengan eskalator mukus atau proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan dari kotoran-kotoran yang terbawa saat udara masuk. Kemudian, pada trakea selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut dengan bronkus.
Bronkus ini masing-masing akan mengarah ke salah satu dari paru-paru. Nah, bronkus ini nantinya juga akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan membentuk saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Setelah melewati bronkus dan bronkiolus, udara kemudian memasuki alveoli. Nah, kumpulan dari alveoli itu disebut dengan alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli. Nah, kemudian oksigen ini akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang ada di sekeliling setiap alveoli. Lalu, oksigen akan diikat oleh hemoglobin pada sel darah merah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, gas karbon dioksida hasil metabolisme akan berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui hidung dengan mekanisme ekspirasi.